Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Foni Libriastuti, Kepala SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik yang biasa dikenal dengan nama SPEM Dallas. Sekolah para juara, sekolah internasional. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan SPEM Dallas untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat drastis terhadap dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dan menyita perhatian sejak awal tahun 2020. Sebagai bentuk pencegahan COVID-19, sejumlah 630 siswa SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik menjalankan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing bersama sekitar 68 juta siswa Indonesia lainnya. Bulan Juli menjadi awal tahun ajaran 2020-2021 diharapkan diawali dengan membaiknya kondisi bumi dan menurunnya penderita COVID-19 ditandai dengan zona menjadi hijau. Pembelajaran tatap muka akan dapat dilaksanakan kembali jika kondisi daerah sudah menjadi zona aman. Respon siswa dan orang tua selama pelaksanaan pembelajaran online sangat beragam. Sebagian siswa merasa nyaman dengan pembelajaran online, terutama siswa kelas atas yang memiliki fasilitas pendukung pembelajaran online yang memadai. Namun, belum semua siswa SPEM Dallas memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran online, terutama pada siswa kelas 7 yang masuk pada tahun ajaran 2020-2021. Siswa baru tersebut belum terbiasa dengan sistem pembelajaran dan pembiasaan di SPEM Dallas. Pembelajaran jarak jauh di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik dilaksanakan dengan bantuan alat dan platform teknologi. PJJ yang juga sering disebut pembelajaran online atau dalam jaringan dilakukan secara sinkronus atau asinkronus. Ketika dilaksanakan secara asinkronus, siswa dapat secara mandiri mengakses materi pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Sedangkan pada saat sinkronus, siswa mengakses media pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan, diikuti dengan feedback atau komunikasi terkait materi yang dibahas melalui chat atau video conference. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran yang mengarah pada learning loss. Terlebih lagi saat PJJ, pembiasaan ibadah tidak dapat dilaksanakan dengan optimal meskipun wali kelas tiap pagi hari memberi pendampingan dalas, yaitu darus bersama wali kelas. Awal semester genap 2020-2021, pembelajaran tatap muka masih belum juga dapat izin untuk dilaksanakan. Indikasi adanya learning loss sudah mulai terasa. Siswa sudah mulai merasa bosan belajar di rumah dan sudah ingin kembali masuk sekolah seperti sebelum pandemi menyerang. Menyikapi beberapa hal tersebut, kami memiliki inisiatif agar sekolah segera bersiap diri untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Untuk itu, kami melakukan upaya-upaya persiapan untuk menyiapkan sekolah kami dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Upaya tersebut sebenarnya juga sudah kami lakukan sejak awal semester ganjil 2020-2021. Hal-hal yang sudah kami lakukan adalah 1. Mengisi daftar periksa kesiapan PTM di sekolah. Pengisian daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan kami lakukan melalui laman Dapodik. 2. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di sekolah. Pembentukan satuan tugas penanganan COVID-19 di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik
sudah kami lakukan sejak di bulan Maret 2020 dan kami lakukan update secara berkala. Kami melibatkan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar untuk bisa menjadi bagian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. 3. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari kepala sekolah adalah membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidik. Meskipun dengan adanya hambatan tersebut tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap bisa menyusun RKAS yang operasional. Kami memangkas pos-pos yang tidak diperlukan dan melakukan efisiensi di beberapa pos. Dalam RKAS, kami juga menganggarkan tambahan nutrisi atau suplemen untuk guru dan karyawan agar tetap sehat dan fit. Dalam RKAS juga dianggarkan dana kesehatan dan dana sosial yang nantinya dialokasikan jika ada warga sekolah atau keluarganya yang terinfeksi COVID-19. Ada beberapa hal yang kami koordinasikan baik dengan internal maupun dengan pihak luar, yaitu menyosialisasikan dan mengimplementasikan protokol kesehatan kepada warga sekolah dengan konsisten. Sosialisasi tersebut dibuat dalam berbagai media seperti media cetak yang ditempel di sudut-sudut sekolah dan tempat-tempat strategis di sekolah, berupa media digital seperti poster digital, siaran suara atau video yang diupload di media sosial sekolah. PTMT di Spemdalas mulai dilaksanakan sejak bulan April 2021 berpedoman pada Perbuk nomor 50 tahun 2020. Saat PTMT mulai dilaksanakan tanggal 19 April 2021, hanya 40 siswa mendapat izin mengikuti PTMT. Siswa lain yang belum mendapat izin mengikuti PTMT tetap dilayani dengan layanan PJJ menggunakan e-learning dan video conference. Waktu belajar siswa di sekolah hanya 150 menit. Dalam waktu yang terbatas tersebut, siswa mendapat materi pembelajaran dan pembiasaan ibadah di kelas masing-masing. Dengan adanya protokol kesehatan yang ketat, PTMT dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti yang dialami siswa atau warga sekolah yang lain, sehingga setelah PTMT berjalan, terdapat penambahan siswa yang mendapat izin untuk mengikuti PTMT. Demikian setelah beberapa pekan berjalan, peserta PTMT semakin bertambah sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah kelas yang dipakai. Setelah PTMT dilaksanakan, perlu adanya evaluasi pelaksanaan PTMT, yaitu siswa masih belum terbiasa menggunakan masker dan face shield, siswa masih melakukan kontak fisik dengan saling meminjam alat tulis, durasi waktu belajar di sekolah dianggap terlalu singkat, adanya shift belajar siswa menyebabkan siswa yang orang tuanya bekerja akan kesulitan dalam mengantar dan menjemput anak-anaknya. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Kabupaten Gresik. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.